mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Nah, 2 tahun sebelum salah satu orang tua si Kids ini wasted akibat mengatakan password azab, terdapat sebuah keluarga yang sedang mendirikan markas mencari cuannya yang diketuai oleh Babang ini, panggil aja Eka, sedangkan istrinya Ana, yang dimana baru aja memiliki keuntungan bersih 50.000 doang. Aku bisa membelikan mobil buat keluarga aku. Eka pun udah mulai melihat-lihat brosur mobil McLaren yang suatu saat katanya akan dipakai kado untuk anaknya, sekalian geber-geber rumah Timothy untuk menantangnya balapan seputaran Nganjuk. Engkau telah memberikan aku suami yang baik dan soleh. Setiap malam mereka pun berbarengan GB pahala, berharap doanya didengar, siapa tahu Eka bisa ditunjuk sebagai utusan presiden menggantikan Babang Kuchiyose anak buah Orochimaru, yang bahkan buat gue berpikir ini perasaan film azab dah. Kenapa harmonis banget dah keluarganya? Begitu juga dengan istri Eka yang bangga memiliki suami spek seperti Eka yang udah membulekan pakai satu server segala. Satu paket lengkap cuy. Pantesan aja Ana mau diajakin nikah. Keesokan harinya datanglah seorang NPC yang otaknya ngelek. Nama saya Yudo, saya ingin lunasi hutang saya. Saya nggak pernah minjemin apa-apa ke Bapak. Betul. Lah, terus ngapain bayar utang? Namun karena NPC ini gabut ingin ada pengeluaran ya minimal sehari 1 miliar, kebetulan dapat uang cuci-cuci, ia pun tiba-tiba memberikan cek senilai 300 juta ke Eka yang membuat Eka seketika kepikiran ingin menggunakan uang itu untuk DP McLaren. Terima kasih banyak ya Allah. Gua kalau dapat uang segitu tiba-tiba juga bakal teriak juga sih kalau perlu pakai toa anjing. Setelah dapat uang mendadak, kini mereka merayakannya di sebuah kafe. Bahkan Eka menyuruh anaknya bebas beli apa aja asal jangan beli kafenya karena uangnya masih belum bisa beli bangunan segede gaban gini. Apalagi besoknya si Eka langsung memberikan 2 bocil kesayangannya mainan sampai membuat istrinya berpikir kalau Eka sedikit boros. Lagian juga uang aku. Nah, udah kelihatan kan begundalnya? Ingat guys, kalau mau lihat sifat orang kasih duit aja cuy. Dan selain itu, Eka juga membeli sebuah motor Matic hybrid yang biasa dipakai off-road, sekalian dengan Smart TV agar bisa menonton kisah Agus. Bagus ya? Aduh, udah kena hipnotis dari Agus. Beberapa harinya lagi, kini uang itu langsung dihabiskan oleh Eka dengan membeli sebuah mobil cash yang tentunya membuat Ana langsung berpikir cara bayar servisnya gimana anjing, belum lagi bayar pajaknya. Maka dari itu, ia sama sekali kagak senang melihat suaminya yang sekarang makin lupa diri ketika lagi pegang uang. Yang gini-gini nih dikasih menjabat jadi penguasa, auto korupsi anjing, sehari menjabat langsung beli Rubicon. Nah malam harinya si Eka pun belum pulang juga karena baru punya mobil dan langsung gas nongki bersama komunitas Avanza Spe Intel yang sampai membuat istrinya khawatir takutnya si Eka mentraktir para woman di luaran sana, tapi dugaannya salah karena justru kebalikannya. Boleh kita temenin nggak? Atau kita mau pesenin sesuatu? Anjas, kapan lagi kan woman yang traktir? Dimana akibat ke-good lookingan Eka yang tiap hari rutin memakai skincare DNA ikan cupang membuat para wanita pada ingin dicupangin dengan datang sendirinya. Dan dari kejauhan ada seorang woman Pertamax Turbo yang bagi Eka begitu menarik dan seperti biasa. Hai, boleh kenalan? Anjing, Eka cuy, para jomblo pada sungkem. Dengan gampangnya, Eka mendapatkan salaman kehangatan woman bernama Erna ini, bahkan sampai membuat ada yang tegak lurus tapi bukan tiang wifi ketika tangan Eka dielus oleh Erna. Asik, bungkus kah, bungkus. Nah, tepat jam 12 malam barulah si Babang Begundal ini pulang setelah kelar dari homestay dengan Erna, yang membuat istrinya langsung bertutur kata akibat Eka berubah semenjak menerima uang suntikan money laundry dari seorang NPC gabut. Uang itu bukan segalanya. Dasar istri durhaka kamu. Beginilah guys, kalian coba dah lihat di sosial media. Rata-rata orang yang dapat uang cuci-cuci ya pasti flexing. Keesokan harinya saat mencuci, baju Eka pun terciduk ada bekas kecupan lipstik merah merona yang membuat istrinya kembali ngedumel part 2-nya. Kamu punya perempuan lain di luar sana? Banyak. Namun karena memang babang-babang ini gabut ingin memicu perang dunia, setelah berkata seperti itu, ia pun langsung keluar. Yang katanya lebih baik dugem dengerin musik di Jeremy ketimbang dengerin cocotan istrinya yang kagak bisa di mix. Pentingnya mantepin iman dulu sebelum menerima rezeki yang berlebihan.
Di hari itu juga Eka langsung datang ke kontrakan Erna, tapi bukan buat bercocok tanam, melainkan mengajaknya healing ke sebuah homestay karena kalau di rumah takut digerebek. Namun sayangnya saat OTW healing, Ana pun berhasil menciduk suaminya yang jalan ke buset dah, JJ-nya bikin sakit mata anjing. Tapi saat disamperin, Ana pun gagal mengstop Avanza milik Eka akibat diganggu oleh efek JJ brutal kasihkan terbang yang kalau lagi adegan penting selalu disumonkan jedak-jeduk. Noh, kalau gini aman anjing kagak ada JJ-nya. Karena kejadian tadi, Ana yang baru aja mau masak soto kalkun Arab Saudi harus terbatalkan karena menggalau melihat suaminya jalan dengan serabi yang lebih legit ketimbang dirinya. Bahkan ia sampai berharap suaminya dimiskinkan agar bisa menjadi Eka yang ia kenal, tapi sayangnya sutradara berpihak ke Eka karena saat pulang, Eka dengan congornya kembali membuat sepek di hati Ana. Siapa perempuan itu? Pacar. Dimana menurut Eka selagi memiliki uang ia berhak poligami, goblok emang. Apalagi asalkan kebutuhan istrinya udah terpenuhi semuanya dari kebutuhan sekunder, premier sampai ke batin. Sedangkan masalah anaknya gampang, lagian di sekolah udah dapat makan gratis, begitulah kata Eka. Sekalian bilang kalau Ana hanya menjadi istri trial di rumahnya doang. Sementara di luar istri Eka adalah Erna yang kemungkinan ingin nambah satu lagi agar bisa cosplay si babang tampan di sosial media yang memiliki pacar 50. Anjing. Satu aja udah bikin stres apalagi 50. Malam harinya seperti biasa si Eka selalu menonton tayangan kesukaannya yaitu petualangan si Agus sampai-sampai saat diganggu oleh anaknya yang menyepam kata-kata ajakan mabar last word bareng. Si Eka tak segan-segan berkata kasar karena ia yakin tak akan kena pelanggaran berkata kasar seperti cangkem di mute apalagi kena stroke. Nah, keesokan harinya sepulangnya dari pasar, si Ana pun kembali menciduk suaminya sedang bersama yang poligaminya di sebuah toko baju. Mas Romi? Gak tahu diri ya cewek ini, hah? Lah, hari kebalikan kah? Tapi meski udah keciduk, dua pasangan yang lagi mabuk asmara ini malah memberikan sentuhan family friendly-nya ke Ana agar ia bisa kabur dari sana menuju ke tempat selanjutnya untuk saling kokop-kokopan. Sepulangnya dari berduaan, Eka dengan sintingnya langsung mendoktrin anak-anaknya kalau suatu saat mereka udah punya uang dan udah besar, mereka pun bebas menambah istri atau suami lagi. Jangan seperti mak mereka yang dipoligamiin malah sakit hati. Terkadang spek-spek luaran good looking belum tentu dalamannya sama cuy. Jadi bagi kalian yang jomblo pacaran sama orang jelek, di hari itu juga akibat sakit hati yang udah full, bahkan kalau ditukarkan ke saldo dana bisa menyentuh angka puluhan juta. Kini Ana pun bergegas merapikan pakaiannya untuk lockout dari rumah Saiton milik Eka, sekalian membawa anak-anaknya yang padahal lagi bikin arena Hot Wheel. Namun karena sikit sini kagak tahu apa, ia pun mengira kalau maknya mengajaknya healing, tapi pas malam harinya mereka pun baru sadar kalau ini bukan healing melainkan mencoba menghilangkan diri dari keberadaan bapaknya. Dimana akibat udah capek nggak tahu mau kemana perginya, kebetulan peta di ransel Doranya ketinggalan, si Ana pun malah memutuskan untuk balik lagi. Gua jadi Ana malu sih. Niat kabur tapi lupa kalau nggak punya tujuan hidup. Melihat istrinya kabur selama 5 menit, buset lamaan gua boker ketimbang Ana kabur. Membuat Eka semakin belagu mengira Ana kagak bisa hidup tanpa Eka, sebab Eka yang ia lihat sekarang bukannya Eka yang dulu beli cilo aja pakai nabung 1 bulan, melainkan wadaw. Aku ini Om yang kaya yang bisa beli apa aja. Anjas, belagu bener punya uang 300 juta anjing. Ini orang kalau dikasih jabatan bisa dijual pulau-pulau di Wakanda. Karena rupanya Eka telah menaruh uangnya di kripto dan yakin bisa dilipat gandakan semudah memutar balikan tangan. Kaum FOMOfobia. Keesokan harinya, kini Eka dengan beraninya memperkenalkan Erna sebagai istrinya ke para barudak di kampung Nganjuk City. Ini istri aku. Terkecuali dengan emama admin grup gibah kampung karena takutnya nanti malah dijadiin bahan gibah yang berujung diusir dari desa. Kamu sama siapa? Ini teman. Nah, kalian tahu kan kenapa hidung Eka mancung? Keseringan bohong anjing. Setelah melewati satu rintangan, kini Eka memperkenalkan ke Erna tempat usahanya yaitu ayam dan bebek goreng di Parani. Yang gua pun bingung, kok bisa uang 300 juta dipakai beli mobil, buka usaha plus gaya hidup. Apalagi karena saking kayanya Eka, setiap apapun yang diminta oleh ayam poligaminya langsung ada layaknya sebuah teko Aladin motherfucker. Aku belum punya perhiasan, Mas. Ini. Buset, gimana kagak remku anget buang tuh men. Kalau kalian bisa gini dijamin lu langgeng plus auto miskin. Beberapa hari kemudian saat Ana menyuruh Eka ke sekolah karena anaknya ada acara pentas,
Ia pun malah menyuruh anak-anaknya untuk cosplay jadi yatim anggap bapak udah nggak ada karena saking sibuknya Eka mengurus serabinya yang lagi satu, takutnya berkeliaran sendirian. Namun di tengah kesibukannya akhirnya terungkap fakta tentang Eka yang udah menyebarkan aib kalau ia udah memiliki istri baru yaitu Erna. Cuman karena penampilan Ana dianggapnya begitu burik sekalian membeban keluarga kan hanya bisa scroll TikTok dan IG doang. Wadaw, hati-hati nih bagi kaum pemalas, termasuk gua. Malam harinya akibat tadi siang bapaknya nggak datang sewaktu pentas dan simak malah memakai jasa orang tua sewaan, membuat anaknya nangis mengira dirinya tak dianggap anak meskipun memang salah lahir lu kids. Namun Ana mencoba meyakinkan anak-anaknya kalau di masa depan mereka pasti memiliki bapak baru yang lebih baik hati karena Ana sedang berproses membuka lembaran baru. Anjas, udahlah Ana, download itu Tinder, cari pacar di sana. Nah, pagi harinya, Ana yang udah bosan melihat ayang poligaminya Eka, ia pun datang diam-diam ke rumah Erna untuk merekomendasikan agar Erna mau menjauhi suaminya. Aduh, permintaan macam apa ini? Dimana mendengar itu tentunya Erna mau asalkan Ana mau mengcosplay Malin Kundang dengan berlutut di kaki Erna yang bau terasi. Saya akan ninggalin Mas Romi. Tapi kamu harus berlutut di kaki saya. Karena nggak ada opsi lain, Ana pun mau sungkem di kaki woman Aniani ini meskipun itu zong. Dimana lagi kan dapat keturunan bule brewokan plus banyak uang, begitulah kata Erna. Lagian, nyuruh Aniani tobat udah bagaikan nyuruh koruptor pensiun korupsi anjing. Sepulangnya dari rumah Erna, Ana pun hampir kembali ke wallpaper lumba-lumba, namun untung ada mama ini yang sangat bagus aktingnya. Aduh, sendal saya kecopot lagi. Sandalnya pakai putus cuy, improvisasinya keren kali. Dimana karena kejadian ini membuat ketua grup WA ini langsung ke warung ayam goreng tak parani milik Eka untuk memberikan tutur kebenaran soal istrinya yang hampir wasted akibat memikirkan kebegunalan Eka. Namun mendengar itu bukannya sadar diri yang ada Eka dengan beraninya mengusir admin grup WA mak-mak kampung ini dari sana, padahal dengan cara seperti itu bisa meningkatkan rasa ingin menggibahinya. Malam harinya Seka langsung berbacot ria ke Ana karena masalah keluarganya malah disebarluaskan ke penjuru dunia, bahkan seluruh karakter di One Piece pun tahu masalah mereka, yang membuat Eka seketika mengancam Ana jika sekali lagi membuat bahan gibah bagi mama kampung maka ia akan mengakinya dari rumah. Ya elah, tutorial agar suami kagak nakal potong tititnya aja bu, kayak kasus sama ini. Sakitnya melebihi disunat nggak tuh? Di malam itu juga kebetulan Eka berniat healing ke puncak yang berada di Sukabumi meskipun udah dinasihati karena cuaca buruk banyak ulti udara bertebaran. Namun kata-kata itu tak dipedulikan oleh Eka karena Saknes is number one kena ulti udara is number second. Hingga akhirnya malam itu juga mereka pun udah satu mobil yang tiba-tiba di tengah jalan. Avanza Spy Intel Eka pun mengalami kecelakaan, tapi untung Eka masih hidup sementara Erna udah wasted padahal kagak ada darah sama sekali. Erna bang. Gak apa-apa bang, cari lagi, itu tinggal login yang ijo-ijo dapat yang lebih dari Erna. Dari luar, mobil Eka pun tiba-tiba ingin terbakar meski baru openingnya doang. Dan saat Eka keluar dari mobil, terjadilah sebuah efek yang menguak-wakan. Sutradara Transformers ketika sungkem melihat api-api realistisnya. Mobil Eka yang meledak membuat Erna di dalamnya langsung jadi manusia rasa sapi panggang karena kebetulan tiap hari menu sarapannya adalah sapi. Dan saat Eka OTW pulang, mainan Panji pun tiba-tiba lepas di jalanan membuat Eka berjalan ke tengah hutan dan masih sama di setiap pohon ada ularnya. Bahkan ular itu pun mengejar Eka dari belakang, alhasil saat ketemu Garaga di depan, kaki Eka pun remedi dan malah jatuh tepat di depan King Cobra yang langsung mencotot Eka. Ularnya beneran loh. Nah, beberapa hari kemudian ada seorang anggota mancing mania yang berhasil menemukan seekor mayat yang langsung melapor ke para NPC termasuk juga Ana yang seketika pingsan karena kini harus menjanda. Saat Eka dibawa ke rumah, seluruh badannya pun udah dijadikan samsa untuk gigi ular dan jangan lupa dengan efek kelap-kelipnya. Ini bikin film apa mau konser dah. Kemudian saat Eka akan digiring ke neraka berharap dapat hukuman paling berat karena udah menjadikan rudalnya seperti toilet umum, terjadilah sebuah badai topan yang mengajab-ajabkan para warga sampai membuat keranda Eka standing meskipun ujung-ujungnya mereka bisa melanjutkan perjalanannya.
Nah, di jalan mereka kembali dihadang oleh ular yang kalian lihat sendiri aja dah. Itu ularnya kenapa anjing? Kejang-kejang maju mundur. Tapi dengan adanya jalan pintas, mereka pun bisa melewati para ular yang AFK meskipun jalan pintasnya berbahaya mampu membuat keranda tak sampai ke pemakaman melainkan menuju Atlantis. Karena tiba-tiba muncullah sebuah badai yang membuat para NPC latah membuang beban kehidupan yang lalu hanyut sambil diiringi oleh jedak-jeduk brutal. Dimana ketika ingin dicari ternyata seluruh sungai itu ada ularnya yang lagi berjemur. Namun secara tiba-tiba mereka pun diberikan tontonan live streaming proses pengdeliperian Eka menuju Samudra Atlantik melalui pusaran waterboom. Anjas, dan film pun tamat. Oke, pesan immortality-nya di sini, terkadang kita sering memohon rejeki tapi kita lupa untuk bersyukur setelah udah mendapatkannya, dan malah setelah kita dapat kita malah ingin jauh yang lebih besar lagi karena memang manusia tempatnya salah, maklum bukan nabi boy.